apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara harta warisan, seorang pria di Desa Batu Lohe, Kabupaten Bulukumba tega membunuh adik iparnya sendiri. Usai malam pergantian tahun, sampah bekas makanan dan minuman berserakan di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Memanfaatkan libur tahun baru, warga memadati tempat wisata Sungai Latupa di kaki Pegunungan Latupa di Palopo. Informasi pertama, gegara harta warisan. Seorang pria membunuh adik iparnya sendiri di Desa Batu Lohe, Kabupaten Bulukumba. Korban tewas mengenaskan dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Polisi meringkus seorang pria pembunuh adik iparnya sendiri di Desa Batu Lohe, Kabupaten Bulukumba. Korban berinisial SS tewas mengenaskan dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pembunuhan dipicu akibat rebutan harta warisan antara istri pelaku dengan korban. Pelaku dan korban juga sering terlibat perdebatan. Merasa sakit hati, pelaku lalu membunuh korban secara membabi buta di kebunnya. Motifnya sebenarnya sakit hati ya. Awalnya menurut pemeriksaan sementara ini bahwa awalnya ada persoalan tanah ya antara istri korban dengan istri pelaku dengan korban, yang mana korban ini masih saudara kandung dengan istri pelaku. Masalah tanah, masalah sawah. Kemudian beberapa hari yang lalu si korban ini pernah mendatangi pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan disertai perencanaan dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Polisi menangkap pelaku ruda paksa penyandang disabilitas di Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku telah melakukan aksi bejatnya pada 10 Desember 2023 lalu. Kasus baru terungkap setelah korban menceritakan perbuatan pelaku kepada kakak iparnya. Pria berinisial TJ, pelaku ruda paksa terhadap seorang wanita penyandang disabilitas, akhirnya diringkus polisi di tempat kediamannya di Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku telah melakukan aksi bejatnya pada 10 Desember 2023 lalu. Korban saat itu yang sedang melintas di depan rumah kos pelaku lalu dipanggil. Melihat situasi sepi, pelaku lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar dan menjalankan aksi bejatnya. Kasus terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada kakak iparnya. Dan kita sudah dapat memfaktakan bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum dari tersangka. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyidikan dan mungkin kedepannya kita akan mengundang dari SLB yang bisa menjelaskan atau mengartikan keterangan-keterangan korban. Mungkin juga nanti ada ahli-ahli lain terkait karena korban ini disabilitas intelektual, jadi kita tetap koordinasi dengan keluarganya yang bisa menerjemahkan dan mengartikan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam. Tim penyidik juga akan mendatangkan tenaga SLB guna membantu proses penyelidikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang lansia yang diduga mengidap penyakit jantung ditemukan meninggal dunia di tengah kebun di Kelurahan Mapasaile, Kabupaten Pangkep. Tim Inafis dari Polres Pangkep melakukan olah TKP guna mencari terkait adanya tindak pidana pada tubuh korban. Wanita bernama Base asal Kabupaten Jeneponto ditemukan warga sudah tak bernyawa di tengah kebun sayur di Kelurahan Mapasaile, Kabupaten Pangkep. Wanita berusia 66 tahun itu diduga mengidap penyakit jantung. Tim Inafis Polres Pangkep melakukan olah TKP guna mencari terkait adanya tindak pidana pada tubuh korban.
Korban diketahui tinggal bersama suaminya sebagai pedagang sayur di pasar tradisional Pangkajene. Berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa ditemukan ada seorang perempuan tergeletak di lapangan. Jadi setelah mendapat informasi, kami dari tim Satreskrim Polres Pangkep langsung menuju ke TKP dan menemukan bahwa benar ada mayat tergeletak di wilayah Pasaile, Kabupaten Pangkajene. Dagang datangan di sana itu dari nggak ada yang lihat itu. Ini ibu selalu Ki ketemu Pak? Biasa jika ada tetangga. Oh tetangga ya. Ki. Tapi maksudnya setiap ketemu Ki sehat Ji begitu? Iya sehat. Kini polisi belum mengetahui penyebab pasti kematian korban, tindak pidana juga tidak ditemukan polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sementara itu, seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam merusak puskesmas dan kantor desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkep. Akibatnya jendela hingga pintu ruang unit gawat darurat pecah. Beruntung dalam kejadian tidak menimbulkan korban. Pintunya puskesmas. Ada orang mengamuk. Sejumlah petugas kesehatan Puskesmas Padang Lampe, Kabupaten Pangkep, dibuat kaget oleh seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam di depan unit gawat darurat. Pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut berteriak sambil mengancam warga. Diduga tidak ada yang menanggapi, pria tersebut merusak sejumlah fasilitas di puskesmas. Beruntung pada saat kejadian tidak menimbulkan korban. Ada informasi pengerusakan di kantor desa Padang Lampe dan puskesmas Padang Lampe. Jadi ini informasinya ada masyarakat yang membawa parang kemudian merusak sejumlah jendela dan juga pintu puskesmas. Dan itu ada yang menyaksikan itu. Untuk sementara masih kita dalami, informasi awal ada saksi yang melihat. Dan itu dia kenal kita atau belum? Itu belum bisa kita pastikan, cuma nanti kita bakal periksa. Mungkin nanti. Setelah kejadian, polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus pengerusakan tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang juru parkir dikeroyok warga setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor milik ojek daring di Jalan Saripa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Beruntung polisi dengan cepat tiba di lokasi dan membawa pelaku ke Mapolsek Panakukang. Warga di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar, mengeroyok seorang juru parkir yang telah mencuri motor milik pengemudi ojek daring. Sang juru parkir membawa kabur sepeda motor ojek daring yang terparkir di Jalan Saripa, Panakukang, Kota Makassar. Pria berusia 22 tahun tersebut tergiur membawa kabur sepeda motor yang terparkir dengan kondisi kunci yang menggantung. Pada saat ojol itu mangkal di tempat mangkalnya, dia tidak mencabut kunci kontak sepeda motor itu. Kemudian dia berada di posisi agak jauh dari sepeda motor. Dan pada saat itu pelaku ini berjalan sendiri, melihat keadaan kunci motor terpasang di kunci kontak, maka pada saat itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil sepeda motor itu dengan cara dikendarainya. Nah, pada saat dilakukan itu terlihat oleh korban berteriak, kemudian mengejar dengan menggunakan motor yang lain yang ada di situ, dibantu oleh masyarakat. Beruntung polisi cepat tiba di lokasi dan membawa pelaku yang sudah tak berdaya itu ke Mapolsek Panakukang. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.